Satu, dua, tiga. Indonesia mengabdi bagi bumi ibu pertiwi seperti bumi yang berat peristiwa malam jiwa pertanian Indonesia beriman dan berkawan dalam bangsa tingkatkan motivasi dan inovasi bangsa yang tinggi rekayasa teknologi karya yang unggul usaha tani terpadu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Tegal, yang saya hormati Kepala BPN Kota Tegal, yang saya hormati, saya cintai rekan-rekan penyuluh pertanian Kota Tegal beserta Menteri Tani dan POPT, serta yang saya hormati, saya cintai dan hadirin yang saya hormati, saya Kubuhan Ibuna, penyuluh pertanian Kecamatan Tegal Selatan, pada pagi hari ini edukasi sebagai kedua pembacaan doa, tiga menyanyikan lagu Indonesia Raya digantikan dengan Mars penyuluh pertanian Kota Tegal, keempat sambutan sekaligus pembukaan pelatihan oleh Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan, kelima sambutan dari Kepala BPN Kota Tegal, keenam sekilas info terkait TSD Kota Tegal oleh Subkor Satgas Penyuluh Pertanian Bapak Islanto Nabi Insyaallah. Kemudian ketujuh sosialisasi pompa air tenaga surya oleh CV Sinar Harapan. Kedelapan ice breaking atau di nomor kelompok 9 pemaparan LSD oleh ATR BPN. Kemudian 10 pemaparan pelatihan geospesial oleh ATR BPN, dilanjutkan acara diskusi atau tanya jawab. Ke-12 acara praktek pompa demonstrasi pompa air tenaga surya oleh CV Sinar Harapan. Kemudian terakhir penutupan evaluasi yang insya Allah disampaikan oleh koordinator penyuluh dan Kota Tegal, dan ditutup nanti lagu bagi menteri. Baik Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, mari kita buka acara pelatihan geospasial pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pelatihan geospesial pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Menginjak acara yang kedua, pembacaan doa, mohon dengan hormat kepada kita bersama-sama menurunkan kepada Allah SWT agar kegiatan kita hari ini berkahnya dan bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada pagi hari ini dirimu awal berjaya bertambah
kami hendak menyelenggarakan acara pelatihan geospasial. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, rahmat, hidayah, kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 dalam kegiatan pelatihan geospasial pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Indonesia. Tanpa pula salam dan salam kepada pimpinan besar kami besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Yang kami hormati Ibu Kepala dari ATR BPN beserta Bapak kemarin yang satu saya belum kenal. Dia dari kantor ATR BPN yang akan memberikan solusi pertanian dan peternakan, Bapak support sarana prasarana dan penyuluhan, teman-teman PPL yang dikomandoi Ibu Koordinator PPL Ibu Ismari, Bapak Ibu yang kami cintai, yang kami hormati. Seperti kita ketahui bahwa lahan pertanian walaupun Kota Tegal itu istilahnya lahannya sedikit ya Pak, cilik gitu, sejam dengan wis rampung kabeh seperti itu, tapi tetap kita mempunyai lahan-lahan produktif yang bisa sebagai penyokong sumber pangannya minimal di Kota Tegal, sumber hasil produksi pertaniannya baik itu tanaman padi, bawang merah maupun tanaman sayuran yang lain. Nah itu dengan adanya penataan secara geospasial itu jadi akan lebih tahu titik-titik koordinat lahan mana saja yang memang ini adalah tanah produktif, peruntukannya nanti apakah untuk lahan pertanian, untuk padi atau untuk tanaman bawang atau untuk tanaman yang lain. Nah dengan adanya kegiatan pelatihan pada pagi hari ini diharapkan nanti untuk kedepannya mempermudah kita baik petani pun nanti bisa mengakses sendiri. Padahal gini Pak, kalau nggak salah saya mendadak otomatis itu per 1 Maret saya diberi amanah sebagai PLT Kabit Pertanian dan Peternakan. Itu yang tadinya saya belajarnya hanya di hewan, di ternak, tapi saya mendadak harus belajar tentang pertanian, tentang sawah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dengan geospasial untuk lahan pertanian, karena meskipun ini Kota Tegal itu kan identik mungkin lahan pertaniannya sudah tidak banyak lagi, sudah karena sudah menjadi kota ya, mungkin untuk sawah-sawah yang ada di Kota Tegal ini kan sudah sangat sedikit sekali.
Tapi di situ ada SK menterinya ATR BPN gitu, yang di situ menetapkan luas lahan sawah dilindungi di Kota Tegal ini. Tetapi dalam perjalanannya ternyata tanah-tanah yang sudah ditetapkan ya, dalam SK Menteri itu pada kenyataannya bukan merupakan sawah produktif. Misalnya yang di pesisir utara itu ya, daerah Muara Reja atau juga beberapa daerah yang di sekitar utara ini kan kalau dari citra satelit itu ya kelihatannya kan hijau, sawah seperti sawah itu ya, sehingga oleh SK Menteri itu di situ ditetapkan menjadi lahan sawah dilindungi. Tetapi pada kenyataannya karena sudah ada intrusi air laut, kemudian itu tidak bisa menjadi sawah lagi. Nah, yang seperti ini bagaimana nanti menyikapinya? Jadi tolong bantu kami di instansi pemerintah ini ya, baik di Kementerian Kota lengkap itu maksudnya seluruh bidang tanah yang ada di Kota Tegal itu sudah terpetakan. Jadi secara bahasa misalnya itu nanti mungkin teman-teman kami bisa menyampaikan secara mudahnya kalau dari pemetaan itu bidang tanah si A si B letaknya di mana, luasnya di mana, penggunaannya apa itu seharusnya sudah terpetakan semua. Namun kami membuat atau mengeluarkan sertifikat ini kan kurang lebih sejak tahun 60 ya, sampai membawa sertifikatnya sehingga bisa kami petakan, kami bisa landingkan di dalam pemetaan pemetaan untuk menuju ke Kalangkap tadi. Jadi tidak ada lagi misalnya kayak penyerobotan tanah atau apa, itu kita menghindari yang seperti itu ya. Jadi supaya tidak ada konflik, tidak ada sengketa terkait dengan tanah-tanah ini, karena yakinlah produk-produk yang lama itu sebenarnya itu valid, tetapi itu karena tidak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas di Kabupaten Tegal yang saya hormati, dan ini juga Ibu Kabid PLT Bidang Pertanian Peternakan, rekan-rekan penyuluh, Ibu Kakan BPR ATR BPR Kota Tegal yang saya hormati, suatu kebanggaan bagi kami Ibu Kakan berkenan hadir secara pribadi pada pagi hari ini. Sungguh membanggakan bagi kami para penyuluh di Kota Tegal yang secara khusus mendapat perhatian di beliau. Kita berikan aplaus untuk beliau. Terima kasih Ibu. Perlu kami sampaikan bahwasannya lahan pertanian di Kota Tegal itu seluas kurang lebih 382 hektar. Kemudian yang tercover dalam LP2B itu kemarin hasil kami sinkronisasi dengan DPUPR untuk penetapan yang lahan LSD ini itu ada sekitar 267,46 hektar itu. Jadi kemarin juga hampir saja ada pengurangan kembali di Kelurahan Kalimat Kulon berkat kesigapan teman-teman penyuluh. Kami melaporkan kepada DPUPR, kemudian ditindaklanjuti, kemudian langsung dari itu juga dilakukan pelarangan dan pemasangan plan untuk dilarang untuk dibangun. Kemudian kemarin sudah sempat diuruk, kemudian jembatannya pun untuk akses masuk itu langsung dibongkar. Jadi terima kasih teman-teman penyuluh di lapangan yang bersedia memberikan informasi itu. Saya mohon nanti bapak-bapak petani juga melalui bisa memberikan informasi pada kami ya, agar lahan pertanian di Kota Tegal itu bisa lestari benar-benar seperti itu. Insya Allah ke depan mungkin kalau nanti penjalan tinggal mengingat lokasinya di kan kita punya gambaran atau apa gambarannya, oh ya tanah yang aku misalnya ringin misalnya di Kalimat Kulon, jadi kan patokannya di sekarang. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bila itu bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris atas pemaparan sekilas info terkait dengan LSD Kota Tegal.
Semoga apa yang disampaikan nanti bisa dipahami dan bisa dimengerti. Acara saya skor 5 menit untuk istirahat sebentar sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan. Monggo. Yang tahu tanya, bertanya sebanyak-banyaknya. Ada setuju ya? Baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang nanti disampaikan oleh dari kantor materi BPN. Nah, sekarang kita kreasi dulu, santai dulu ya. Bisa minta tolong di sini di kesepakatan ya Pak. Kita ada 2 permainan. Pertama permainan tembak-tembakan sambo, ya. Yang kedua permainan geplak nyamuk, ya. Biar tidak ada, ya. Biar semangat. Tapi sekarang ini mau dapat materi 2 persoalannya, sehingga pikirannya dia fresh, ya. Nah, kita bikin kesepakatan. Pertama kita bermain tembak-tembakan sambo, ya. Kelompok sini sebelah timur, semuanya tembakannya kelompok dorong nomor der, nanti, suaranya der, siap-siap ya Pak. Di sini suaranya der. Nanti kalau saya tunjuk seperti ini, langsung ngomong der, kompak, ya. Kalau di sini berarti do ya Pak, do, der, ya. Ngomong der, do, ya. Kesiapan, siap-siap ya. Nah, cukup. Nanti kalau lama-lama seperti anak TK. Sekarang berdiri Pak, berdiri dulu. Ayo kita berdiri. Oke, kita bermain yang kedua. Nama permainannya adalah geplak nyamuk. Oke. Tangan kiri di depan. Tangan kiri ini ibaratnya nyamuk, ya Pak, yang mau digeplak. Kemudian tangan kanan di atas, ini yang nanti mau geplak, ya. Nyamuk, yang di atas tangan siap mau geplak, ya. Di sini melatih konsentrasi, ya. Kemudian melatih ajak suwir ya. Ketiga melatih kerjasama. Nah, siap-siap, ingat-ingat ya. Angger nyamuknya Pak digeplak, kudu diangkat. Ya, nyamuk kan angger digeplak kan mabur ya. Ini nyamuk tangan. Ya, siap-siap dicoba. Kalau digeplak di sini saya bilang, saya kasih instruksi begini Pak. Geplak nyamuk sendiri, berarti sih digeplak nyamuk tinggi, geplak semua, geplak nyamuk sendiri, ya. Paham ya? Instruksi kedua, geplak nyamuk sebelah kanan, berarti ke sini juga, ke sini. Nah, kalau ke kiri ke sana. Nah, kalau ke kanan, berarti harus diangkat. Ya, yang tahu di belakang mabur ya. Paham ya Pak? Paham ya? Ya, siap-siap. Sudah di belakang siap? Ya. Geplak nyamuk sendiri. Geplak nyamuk sendiri. Geplak nyamuk sebelah kanan. Ya. Harusnya diangkat. Ya. Lagi ya. Geplak nyamuk sendiri. Geplak nyamuk sendiri. Geplak nyamuk kanan. Geplak nyamuk kiri. Ayo, salam. Cukup ya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pelatihan pada tanggal 11 April tahun 1997. Beliau merupakan staf pada seksi survei dan pemetaan yang nanti akan menyampaikan materi dengan judul pemetaan sederhana dengan SWMAP, SWMAP. Selanjutnya nanti materi kedua dia memperkenalkan diri
Saya langsung memperkenalkan diri. Materi ketiga, beliau adalah Bapak Toto Istiawan, akan menyampaikan materi pompa tenaga surya. Beliau merupakan salah satu engineering pada CV Sinar Harapan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Henry Cahyowidianto selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada ATR BPN untuk memperkenalkan monggo Pak, karena tadi dia meminta untuk memperkenalkan diri. Oke, monggo Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus terang sangat grogi pada yang menyambut adalah mantan pacar saya. Mantan pacar saya tahun 95, jadi kira-kira sudah lebih 20 tahun. Jadi izin Bapak dan Ibu sekalian, sesuai surat dari Dinas PKP 3 Kota Tegal ini kepada ATR BPN Kota Tegal, bahwa pada kesempatan pagi ini memenuhi undangan tersebut kami datang untuk menyampaikan sekilas tentang LSD, walaupun tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Presiden yang kita pakai sekarang. Kenapa kita tidak menggunakan metode yang digunakan oleh BPN? Karena alatnya sangat mahal Bapak dan Ibu, harganya ratusan juta. Sedangkan pada kesempatan pagi hari ini kita hanya memanfaatkan apa yang ada saja. Jadi di awal tadi sudah sempat saya berikan materi ini di flash disk. Nanti bagi Bapak dan Ibu penyuluh yang sudah mengkopi, nanti mungkin harus diinstal dulu RG108-nya, karena ini proses instalasinya juga agak lama tergantung kecepatan laptop masing-masing. Dan bagi bapak-bapak petani yang ada di sini, kalau punya HP Android itu bisa dimaksimalkan untuk dipakai komentarnya. Saya tadi malam sudah siapkan data maternya, saya sudah gambarkan petanya khusus untuk LSD di Kota Tegal. Itu sudah saya union, sudah saya gabung dengan rencana tata ruang. Jadi intinya begini, lurah itu ternyata di Kota Tegal ini ada yang sesuai tata ruang, ada yang tidak. Maka itu pemerintah Kota Tegal mengajukan revisi, dan revisinya sudah keluar, sehingga di Kota Tegal Jawa Tengah syaratnya HP-nya harus diinstal Google Earth. Google Earth-nya ada, kemudian GPS-nya aktif, internetnya aktif, kita bisa ke lapangan. Oh ternyata yang hijau itu LSD loh. Yang di luar hijau berarti tidak LSD. Jadi ada kemungkinan sawah-sawah yang tidak yang di dalam kegiatan ini tidak sama dengan program yang digunakan di BPN sehari-hari. Mohon maaf apabila ada Bapak dan Ibu di sini yang lebih expert mengenai program ini, mohon kita berada di lahan sawah ini. Lainnya kalau kita berdiri di sini dan punya koordinatnya di sini, berarti kita berada di luar LSD seperti itu. Nah ini nanti Bapak dan Ibu bisa praktekkan ketika di lapangan. Dicoba di lahan sawah. Jatuhnya di mana? Di titiknya akan muncul warna merah. Oh, ketika kita muncul di situ, ternyata di bidang warna hijau, berarti kita berada di lahan sawah yang begitu sebaliknya. Ternyata di hasil verifikasi lapangnya bukan sawah. Misalnya sawah di Citra Satelit nampak berair secara terus-menerus, ternyata itu adalah instruksi air laut. Jadi itu menjadi salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiro. Ini materi yang pertama adalah pemetaan lahan sebenarnya di SPL. Jadi ini menggunakan HP Android ya Pak. Ini Bu. Jadi yang pertama
yang dibutuhkan untuk melakukan pemetaan ini adalah smartphone dan koneksi internet. Kalau tanpa koneksi internet bisa katanya online semua. Yang pertama, kita coba Mohon izin barangkali langsung dipraktekkan aja kalau ada Android supaya kalau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan. aku praktek saja ini semua. Kalau cuma mendengar kalau dia kayaknya aku lewat. Iya Pak. Dicoba dulu di mulai kalau yang Berapa? Seperti itu. Jangan lupa untuk melakukan versi lokasi ya. Di GPS lokasi tadi-nya dan lebih mudah dengan melakukan pemetaan. Kita sih itu pilihan untuk pola layar Pak. Itu yang dinilai merah itu pilih aja. Ini satu. Berikutnya di background map kita sebenarnya itu bisa nih Pak, itu bisa. Tapi muncul menurut dokter seperti ini. Pas juga itu nanti diklik yang di gambar di atasnya namanya satu besar Pak. Terus yang akan eksplorasi dengan kita ke project manager Pak. Itu yang kemudian saya minta itu kemudian ini kalau sudah yang ada di situ yang saya minta yang saya ada jelas. Kemudian setelah itu kita namanya prosesnya apa Bu? Misal dengan mau komentar SPP mana kita di situ. Tapi usahakan bisa bikin dengan menggunakan spasi. Nah, pakainya itu underscore di Google dan saya merah itu. Apa nama referensi warna biru kalau itu. Nah, kalau pertama kali kita membuat pasti akan ada notifikasi seperti ini. Bahwa kita belum memiliki browser. Kalau ada notifikasi seperti ini, kita tes saja ya sih membuat browser. Browsernya kita pilih geometrik tagnya poligon Pak Bu. Kalau namanya terserah ya nanti mau diasamakan siapa atau berdasarkan SAM apa. Misal mau diasamakan pemilik, misal pemiliknya Bapak A, tapi kita para tidak ini. Tapi geometrik tagnya tak poligon karena kalau yang itu lain itu berarti semua itu di poligon kita klik add. Setelah di klik add, kita ini jadi dari bukan berapa Bu. Pertama kita bukan yang manajer. Seperti yang pertama kita akan mengambil setelah yang terbuka di drawnya di dalam aturan kita klik setting yang nah itu setting yang begitu yang saya lihat. Kalau misal tidak muncul itu layarnya bisa dulu kali tapi nanti settingnya muncul. Nah ini terus kita akan membuat layar terus layar luas itu Pak. Karena luas itu apa? Jadi kita pakai nomor biar itu saja sudah tes lagi. Kalau masih tambahkan, berikutnya kita menambah ini satu series ini. Jadi ini yang tadi kita katakan tadi bahwa misal dengan itu, yaitu kita akan menggunakan ini. Ini fitur pada itu dibuat kita berbicara salah satu milik Bapak A. Ini kan biasanya tadi lokasi ya Mas. Ini kan di lokasi di jalan itu di jalan yang dikatakan bersama.
Untuk pompa poinnya kita akan itu yang active point, kalau active point baru seperti ini, misal kita ke ujungnya daunnya biar tidak merusak gambar, kita akan menyelesaikan gambarnya. Dan setelah itu kita akan bisa satu titik 40 atau pengisian dari hubungan. Saraf-saraf kita bisa bekerja kembali, geng. Nanti yang salah saya hukum ya. Oke. Selamat pagi bapak-bapak. Kurang semangat. Selamat pagi bapak-bapak. Selamat siang bapak-bapak. Selamat malam bapak-bapak. Ya, jadi kalau selamat malam, aduh enaknya. Oke, baiklah. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Toto, oke? Monggo Bapak Toto untuk menyampaikan. Selamat siang, saya berhenti semua. Mohon izin, saya Toto Istiawan dari Solusi Harapan mau memaparkan untuk pembangunan kesulian. Mohon izin berdiri boleh ya? Iya, kasih. Ini jadi kita dari CV Sinar Harapan, kita berkantor di Surabaya. Kita di bidang spesialis di pompa tenaga surya. Jadi pompanya bukan pakai listrik lagi, pakai tenaga surya. Dari sinar kita manfaatkan energi matahari yang dimana itu kan selalu gratis ya, di mana-mana. Dan kelebihannya pompa ini bisa ditempatkan di daerah yang sulit dijangkau listrik. Artinya di daerah terpencil pun bisa. Kemudian bisa kerja secara otomatis. Jadi ketika sinar matahari mencukupi, dia akan jalan, pompanya akan jalan. Dan ketika matahari sudah tidak mencukupi, dia otomatis akan berhenti. Kurang lebih seperti itu tentu cara kerjanya. Nah, di CV Sinar Harapan sendiri kita sudah 18 tahun di bidang pompa. Kalau untuk brand atau merek yang kita bawa itu Loren mereknya, itu perusahaannya di Jerman. Kurang lebih sudah berpengalaman sekitar 30 tahun. Nah, jenis-jenis pompa kurang lebih seperti ini. Ada beberapa macam pompa. Jadi ada, kalau kita bilang ini submersible, ini surface, ini HR. Apa mas bedanya pompa ini gitu ya? Jadi kalau ada pompa seperti ini pompa submersible, masuk di dalam air. Jadi apa kelebihannya dibanding surface? Jadi di pompa itu ada beberapa macam kelebihan, kelemahan. Nah, kalau yang seperti ini kan di dalam air, jadi dia berpendingin air. Dan kita kan pompanya bekerjanya dari pagi sampai sore, jadi akan pasti lebih aman. Dan kemudian yang ini surface pakai pendingin udara. Nah, ada lagi yang seperti ini untuk HR, ini untuk pompa yang untuk head tinggi, bisa sampai head 450 meter. Jadi kayak pompa minyak seperti itu kurang lebihnya. Mungkin dari sini bisa kita lanjut. Nah, untuk cara kerjanya, kurang lebih seperti ini ya. Cara kerjanya mudah, kok cara kerjanya pompa tenaga surya itu sebenarnya ini animasi. Ini dari pompa. Cara kerjanya seperti ini. Nah, sumurnya bisa dari embung, sungai, atau bahkan sumur bor seperti itu. Nah, ini panel surya, wujudnya panel surya seperti ini, panel suryanya. Nah, kemudian kontrol kita juga sudah digital ya, nanti ada lanjutnya.
panel surya ini dapat sinar matahari, maka kan akan menyuruh kontrol untuk kerja pompa, dan untuk penampungannya kita bisa pakai tandon atau embu atau waduk, dan bisa dialirkan ke jalur irigasi. Kenapa kita pakai penampungan ya? Karena untuk di pompa tenaga surya ini yang kita rekomendasi itu tanpa baterai. Jadi kalau baterai kan ada biaya perawatan, apalagi di sawah atau di ladang rawan hilang juga. Dan pompa kita juga bisa dikonek dengan Bluetooth, artinya bisa dikontrol dengan handphone juga. Intinya kita praktekkan di depan seperti ini. Bahkan kecepatannya kita bisa atur, misalkan sumurnya cepat kering atau kekecilan, nah pompanya mati hidup kita atur untuk RPM-nya seperti ini. Nah, untuk pompanya sendiri seperti ini, Pak. Nah, kenapa kita tidak pakai kayak listrik atau panel besar-besar? Kita tidak, panelnya kecil-kecil, sudah membot seperti itu. Jadi sudah, kalau ada kerusakan itu nggak harus ganti semua. Kalau dulu kan harus ganti semua, pakai disolder. Kalau sekarang kan sudah plug and play semua. Terus yang menjadi beda di tenaga surya sama listrik itu di sini, Pak, di motornya ini. Nah, kalau ini sudah pakai magnet permanen, jadi ini pakai magnet permanen. Kemudian untuk ini kalau kita bilang BI kurang lebih gambarnya seperti ini, hampir sama. Nah, secara umum di kontrolnya juga ada beberapa LED. Ini mengindikasikan misalkan seperti ini pompanya jalan, terus kemudian seperti ini air sumurnya habis. Nah, dia juga mengkomunikasikan ke kita itu secara LED, selain juga dengan handphone tadi, dengan Bluetooth, dengan handphone Android ya, Pak. Nah, seperti ini bisa di download di Play Store, Palm Scanner, diinstal, dia bisa koneksi. Cara koneksinya gampang sih. Ada proteksi khusus untuk itu, dan tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada kalau level airnya berkurang dia akan otomatis mati gitu ya. Jadi aku kan sendiri Pak. Jadi ini ada beberapa tanda, mungkin saya tadi lewati. Jadi kan untuk komunikasinya, jadi ini pompanya jalan, warnanya hijau ini semakin kedipnya kencang, nanti semakin airnya itu semakin kencang, RPM-nya semakin kencang. Nah, kemudian untuk yang sebelah sini ada, ini kalau warna merah berarti air sumurnya habis, dia ngasih kode seperti itu. Nah, kemudian yang ini juga ada sensor tandon, Pak. Jadi di penampungannya ketika dia sudah penuh, biasanya untuk penghematan air bawah tanah, pompa juga harus berhenti seperti itu. Ketika sensornya tadi kalau airnya habis, dia Nama saya Kursin dari Kelurahan Margadana. Yang mau saya tanyakan itu masalah pembuatan pompa itu berarti lahan. Lihat lahannya kira-kira luasnya berapa meter untuk bikin itu. Dan kedua, masalah barangkali ini apa ya Pak, kalau misalkan 2 hari berturut-turut hujan itu bagaimana? Barangkali. Ketiga, kira-kira biayanya berapa? Itu. Dan keempat adalah apa bisa buat pompa semprot? Itu loh Pak. Cukup itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait lahan ya Pak ya, mohon izin. Jadi untuk panel surya ini memang agak sedikit kita harus ini ya, untuk menyiapkan lahan terutama memang betul. Jadi
lahannya ini kan kalau kita ngomong lahan berapa luas, nah saya kembali tanya ke Bapak, butuh airnya berapa banyak, beda tingginya berapa? Karena saya mau hitungnya gini Pak, semakin tinggi berarti energi yang dipakai semakin besar, semakin besar air yang dikeluarkan berarti energinya semakin besar. Kalau yang mungkin butuhnya kecil, mungkin katakanlah 20 meter kubik dengan kedalaman mungkin 10 meter, ya cukup kayak depan situ Pak, mungkin 2 meter kali 3 meter udah cukup. Tapi kalau Bapak skalanya kelompok, terus terang kalau kelompok kurang lebih kebutuhannya paling enggak 40 meter kubik per hari. 40 meter kubik ini kalau mobil tangki itu kan 5 kubik ya Pak ya, berarti artinya sekitar 8 itu per hari. Artinya Bapak kira-kira terus itu kedalamannya misalkan 60 meter atau 40 meter, nah kan otomatis pompanya akan lebih besar lagi. Pompanya katakanlah yang itu berarti sekitar 21 panel dengan PS 1800, kurang lebih di lahan kalau solar panelnya bisa 3 kali 5. Cuman kalau sama pagar biasanya kan keamanan ya, biasanya sama pagar berarti 5 kali 7,5, karena BLC itu kan 2,5 meter 240, biasanya kan seperti itu dibulatkan. Nah untuk biaya kira-kira berapa? Tadi gitu Pak ya? Kalau biaya untuk ukuran yang segitu kurang lebih di angka 135 juta, atau nanti lebih tepatnya bisa hubungi Mas Habib, nomornya Mas Habib nanti bisa diminta nanti untuk marketingnya. Itu kalau untuk harga, saya engineeringnya itu Pak ya. Ada lagi mungkin? Bapak semua, ini karena sudah siang, tadi teori sudah disampaikan ya. Nah nanti prakteknya di luar biar lebih jelas ya. Nah tetapi kita tutup di situ dulu, soalnya kalau praktek di luar masuk lagi mulainya bolak-balik ya. Jadi kita selesaikan di dalam gedung dulu. Nah sebelum ditutup, yang terakhir kami mohon dengan hormat Ibu Koordinator selaku Ketua Tim Pelatihan Geospasial untuk menyampaikan evaluasi pelatihan geospasial pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sudah pada ngantuk semua ya Bapak-bapak. Yang saya hormati Bapak pemateri dan narasumber, rekan-rekan PPL Sekota Tegal (PUPT), dan Bapak-bapak petani Sekota Tegal. Terima kasih ya atas kehadirannya dalam mengikuti pelatihan geospasial pada hari ini. Materinya mungkin lain daripada yang lain. Kalau biasanya Bapak diundang materi mengikuti budidaya padi, kemudian materi-materi budidaya sayur dan lain-lain, ini agak berat materinya memang karena masalah lahan sawah dilindungi gitu. Tapi mau tidak mau kita harus melaksanakan karena ini sudah ada pada DPA kita ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya tim dalam kegiatan pelatihan tematik geospasial pada hari ini, sekaligus juga mewakili dari PLT Ibu Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Secara resmi kegiatan pelatihan geospasial ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kali ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang disampaikan pada hari ini bisa diserap dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum mundur, selanjutnya para peserta bisa keluar sambil berurusan bertemu dengan Bu Feris untuk menerima nasi kotak dan praktek uang transport. Sekaligus mohon kesadarannya ya, nanti pakai dulu. Oh gitu ya. Oke. Berarti nanti semua ikut praktek dulu, setelah itu ke Bu Feris. Mengatur, monggo saya aturi untuk petani mengikuti praktek di luar. Monggo. Dari CV Sinar Harapan, monggo semuanya dipersiapkan. Monggo Pak. Nah, ada waktu juga kurang lebih sekitar 15 menit. Pompa nanti akan jalan. Ini nanti cara gampangnya. Pompa nanti jalan. Ketika nanti debit airnya misalnya sudah di bawahnya well proof, pompa otomatis akan mati. Nah, ketika nanti debit airnya sudah memenuhi lagi, sudah artinya sensornya sudah tenggelam, sudah terisi air, dia pompa otomatis akan jalan tapi menunggu 15 menit. Kalau untuk tipe pompanya ini masih tipe yang paling kecil, PS 150. Kalau kita sampai PS 4000, artinya kita bisa memenuhi kebutuhan sampai kurang lebih 50 meter kubik per hari. Jadi nanti penggunaan pompa itu disesuaikan sama. Nah, ini kalau A-nya ada tanda merah Pak. Iya. Ini artinya sensor air. Kecepatannya berapa dalam sumur yang bisa disedot? Nah, kalau nyala dia sensornya ini. Ada di bawah. Jika koneksi HP Bluetooth sudah bisa dilihat. Bisa ini harganya berapa? Ya. Itu digabung. Kalau jatuhnya nanti masih mahal. Enggak, maksudnya jangan malam aja. Band-band ini. Buatan yang paling kecil ini Pak. Kalau yang paling besar bisa sampai 20 depannya.